Part yang keenam dibuka dengan memperlihatkan kedua pria di tahun 1921. Kedua pria itu sedang mengukir sebuah pintu di lorong goa. Pintu itu tak lain adalah portal waktu yang ada di masa depan. Seorang pria yang lebih muda pun dipanggil oleh temannya yang lebih tua. Ternyata, pria yang lebih muda itu adalah Noah. Ketika tengah beristirahat, pria yang bersama dengan Noah pun mengatakan jika Noah tak boleh percaya kepada Adam. Namun, Noah menjawab jika semuanya harus berjalan seperti awal hingga siklus akhir dimulai lagi. Adam telah mempercayainya, maka dari itu dirinya harus menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Adam. Noah yang merasa tersinggung, dia pun langsung membunuh pria itu. Beralih ke Jonas, terlihat Jonas yang terbangun di kamar tidurnya. Bedanya, Jonas berada di masa depan saat Winden telah mengalami kehancuran. Ternyata, Jonas melakukan perjalanan waktu ke tahun 2053, tepatnya pada tanggal 20 Juni. Saat Jonas melihat tanggalan di dalam kalendernya, dia melingkari tanggal 27 yang sepertinya akan terjadi sesuatu. Di masa ini, sangat sulit sekali mencari makanan yang layak untuk dimakan. Jonas pun kemudian memutuskan untuk berkeliling ke berbagai tempat untuk mencari makanan. Di tengah perjalanan, kita diperlihatkan keadaan Winden yang benar-benar sangat kacau. Setelah menemukan makanan, Jonas pun kemudian mendatangi bunker bawah tanah tempat dari munculnya dirinya. Di bunker itu, Jonas melihat berbagai catatan dari Claudia dan juga rekaman miliknya. Saat Jonas memutar rekaman suara dari Claudia, terdengar penjelasan Claudia tentang dirinya yang selamat dari ledakan besar yang menghancurkan Winden. Ledakan itu terjadi pada tanggal 27 Juni 2020. Belum jelas pemicu dari ledakan yang terjadi. Claudia juga mengatakan jika Jonas harus mengubah masa lalu sehingga kematian beberapa orang tak akan terjadi di masa depan. Beralih ke tahun 2020, tertulis 7 hari menjelang terjadinya kiamat. Kemudian, diperlihatkan seorang pria bernama Clausen yang merupakan seorang inspektur polisi. Setelah hilangnya beberapa orang di kota Winden, Clausen dialihkan tugas ke kota Winden untuk mengatasi masalah tersebut. Denselben Elefanten aus diesen 10 unterschiedlichen Perspektiven. Kembali ke Jonas, setelah mendengar rekaman dari Claudia, Jonas pun berusaha mencari informasi tentang di mana portal waktu berada. Di sebuah tempat, Jonas melihat berbagai makam dari beberapa orang yang salah satunya adalah Martha. Melihat hal itu, Jonas pun semakin antusias untuk pergi ke masa lalu demi bisa menyelamatkan Martha yang sangat dia cintai. Beralih ke tahun 2020, Martha yang sudah tak nyaman dengan Bartosz, dia pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Bartosz. Martha terpaksa melakukan hal ini karena sebenarnya dirinya menyukai Jonas. Dengan lapang dada, Bartosz pun menerima keputusan dari Martha. Di perusahaan PLTN, Alec berencana menutup atau membubarkan perusahaan PLTN beberapa hari mendatang. Alasannya, tak lain karena limbah radiasi yang semakin banyak dan tak tahu harus diapakan. Alec pun menyuruh bawahannya untuk mengubur berbagai limbah radiasi yang bertujuan untuk menghilangkan jejak. Strahlung der Fässer wird auf die frühere Nutzung des Beckens zurückgeführt werden. Beralih ke Hana, karena Jonas dinyatakan hilang sudah beberapa bulan, Hana pun berniat mengakhiri hidupnya. Namun, dari pintu rumah, muncullah Jonas dewasa yang membuat Hana merasa terkejut. Hana pun bertanya bagaimana pria itu bisa membuka pintu rumahnya yang sedang terkunci. Jonas dewasa pun menjelaskan kepada Hana mengenai masa lalunya. Kemudian, Jonas dewasa pun mengatakan jika dia adalah Jonas. Dirinya berasal dari masa depan. Jonas dewasa pun mencoba meyakinkan Hana walaupun ceritanya sangat tak masuk akal. Menyadari jika pria itu memanglah Jonas, Hana pun langsung memeluknya. Di tahun 1921, Noah membuka buku dari Triquetra dan mengatakan kepada dirinya yang lebih muda jika dia akan menjadi tangan kanan dari Adam. Maka dari itu, layanilah Adam seperti Adam mempercayaimu. Noah memberikan nasihat ini kepada dirinya yang lebih muda agar dia tak salah mengambil langkah nantinya. Vergangenheit. Vergiss das nie. Kembali ke tahun 2053, saat Jonas akan kembali pulang, dia melihat kedua pria yang akan digantung oleh Elizabeth. Di masa ini, Elizabeth menjadi pemimpin dari para penyintas yang bertahan hidup. Kedua orang yang akan digantung telah melanggar aturan dari Elizabeth yang melarang semua orang untuk melewati tembok raksasa. Setelah itu, Elizabeth pun mendatangi Jonas dan bertanya tentang dari mana sajakah dirinya. Jonas pun menjawab jika dia dari berkeliling kota. Jonas kemudian bertanya balik kepada Elizabeth tentang apa yang ada di balik tembok raksasa. Penerjemah Elizabeth yang bernama Silja pun mengatakan jika terdapat sebuah neraka di dalam sana. Beralih ke tahun 2020, Clausen mulai menjalankan tugasnya dengan mewawancarai anggota polisi terlebih dahulu.
Clausen bertanya kepada Charlotte tentang hasil apakah yang dia dapatkan saat menyelidiki tentang kasusnya hilangnya beberapa orang. Charlotte pun menjawab jika tak ada jejak sedikit pun mengenai kasus ini. Kasus ini benar-benar rumit untuk dipecahkan. Ich habe ihn eines so einrichten lassen. Di dalam goa, diperlihatkan Katarina yang mencoba mencari sesuatu tentang apa yang ada di dalam goa. Sebab, menurut informasi yang ada, Ulrich menghilang setelah memasuki goa. Katarina pun berfirasat jika ada yang aneh dengan goa ini. Di tahun 1921, diperlihatkan Noah yang berbicara dengan Adam yang memiliki penampilan sedikit aneh. Adam mengatakan jika mereka tak memiliki banyak waktu. Mereka semua tak ingin kejadian yang sama terulang lagi. Kali ini, Adam merasa yakin jika siklus ini bisa dihentikan. Adam pun memerintahkan Noah untuk menjalankan tugasnya sesuai apa yang ada di dalam buku Triquetra. Kembali ke tahun 2020, Hannah bertanya kepada Jonas dewasa bagaimana dia bisa datang ke masa lalu. Jonas dewasa pun menjelaskan jika 7 hari lagi akan terjadi kiamat. Dirinya berusaha mencari cara agar kiamat itu tak terjadi. Namun, kiamat ini bukanlah akhir, melainkan kiamat ini merupakan awal dari terciptanya siklus awal. Dengan kata lain, semuanya akan terus terjadi berulang kali dengan kejadian yang sama. Mendengar penjelasan tersebut, Hannah pun merasa tak paham dengan apa yang dikatakan oleh Jonas dewasa. Beralih ke Elizabeth, ketika dia bersama Peter tengah melihat berbagai berkas peninggalan Tannhaus, Elizabeth menemukan buku milik Tannhaus dengan foto beberapa orang. Di foto itu, Elizabeth mengatakan jika Noah berada di foto itu. Mendengar hal itu, Peter pun langsung menelpon Charlotte dan menyuruhnya untuk pulang. Saat malam hari, sepulangnya Charlotte dari kerjanya, Peter menunjukkan foto dari Noah yang ada di dalam buku milik Tannhaus. Di belakang foto tersebut, tertulis kata Sigmundus Kratus tahun 1921. Di momen ini, Charlotte pun bertanya-tanya bagaimana mungkin seseorang yang ada di masa lalu bisa ada di masa sekarang. Kembali ke tahun 2053, Jonas yang merasa kepo dengan apa yang ada di dalam tembok besar, dia pun memutuskan untuk pergi ke dalam tembok besar. Jonas tak peduli walaupun Elizabeth melarangnya. Di dalam tembok besar itu, ternyata terdapat reruntuhan dari perusahaan PLTN. Saat Jonas telah masuk lebih dalam, dia melihat gelombang hitam seperti apa yang dia lihat di dalam bunker bawah tanah. Jonas pun menyadari jika gelombang hitam itu adalah portal waktu. Saat Jonas berusaha mengaktifkannya, portal itu pun membentuk bola layaknya siap digunakan. Akan tetapi, semua itu tak berlangsung lama. Gelombang hitam itu kembali ke wujud semulanya. Saat Jonas mengeceknya, ternyata bahan bakar dari mesin yang digunakan untuk menghidupkan aliran listrik telah habis. Bahan bakar dari mesin itu adalah bensin. Kini, 5 hari menjelang terjadinya kiamat. Di tahun 1987, diperlihatkan Michael yang terbangun dari tidurnya. Untuk kalian yang bertanya mengapa bukan tahun 1986, karena waktu sudah berjalan setahun. Maka dari itu, masa lalu pun juga ikut berjalan 1 tahun. Kembali ke pembahasan, Michael yang baru bangun pun mendatangi ibu angkatnya atau Ines yang selesai memasak. Hari ini merupakan hari pertama dari Michael untuk bersekolah. Ines pun berencana mengantarkan Michael untuk pergi ke sekolahnya. Beralih ke Egon, diperlihatkan Egon yang mendatangi rumah dari Claudia dan ingin mengatakan sesuatu. Claudia pun menjawab jika dia sedang sibuk. Dirinya pun menyuruh ayahnya untuk datang lain kali. Sebelum Egon pergi, dia bertanya jika anjing yang bersama dengan Claudia sangat mirip seperti Gretchen yang hilang di 33 tahun yang lalu. Beralih ke tahun 2020, Charlotte yang merasa kepo dengan arti Sigmundus Kratus, dia pun mencoba mencarinya di internet. Charlotte hanya menemukan arti umum dari Kratus yang berarti begitulah dunia diciptakan. Dari pintu masuk, datanglah Clausen yang mengatakan jika dia ingin mengetahui tentang data dari Alexander. Frau Neumann? Nein. Wie lange sind Alexander Tiedemann und seine Frau eigentlich wahr? Beralih ke Jonas dewasa, Jonas memperlihatkan mesin waktunya kepada Hannah berharap Hannah bisa mudah memahaminya. Jonas menjelaskan jika mesin ini dapat digunakan untuk pergi ke 33 tahun yang lalu dan 66 tahun yang lalu. Mesin waktunya ini hanya dapat melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Jonas dewasa berniat mengajak Hannah untuk pergi ke masa lalu agar dia bisa mengetahui fakta yang mengejutkan. Kembali ke tahun 1987, ketika Claudia baru tiba di kantornya, dia mendapatkan kabar dari sekretarisnya jika ada seorang lansia yang ingin bertemu dengannya. Anjing dari Claudia pun langsung menghampiri lansia itu layaknya dia mengenalnya. Ternyata, lansia itu adalah Claudia versi tua. Claudia muda pun bertanya tentang siapa dia dan apa tujuannya menemuinya.
Claudia tua pun menjelaskan jika dia adalah dirinya dari masa depan. Claudia tua mengatakan jika bawahannya akan menjatuhkan pulpennya saat sedang bekerja. Benar saja, hal itu pun langsung terjadi. Karena Claudia muda belum percaya, Claudia tua pun menceritakan tentang masa lalunya saat Gretchen menghilang. Kini, barulah Claudia muda percaya jika itu adalah dirinya dari masa depan. So wie sie es immer getan haben. An dem Tag, als sie in der Höhle gelaufen. Beralih ke tahun 2053, Jonas yang teringat jika mobil dari pasukan penyintas memiliki bahan bakar bensin, dia pun membuat sebuah rencana yang bertujuan untuk mencuri bensin dari mobil penyintas. Rencana Jonas pun berjalan sesuai yang diharapkan. Dengan sangat cerdas, Jonas mencuri bensin dari mobil penyintas yang masuk ke perangkapnya. Setelah mendapatkan bensin yang diinginkan, dia pun berencana untuk kembali ke dalam PLTN dan pergi ke masa lalu. Di tahun 2020, Charlotte bersama Clausen mendatangi rumah dari Regina sebab dia belum sempat diwawancarai. Saat ini, Regina sedang mengidap penyakit kanker yang membuat semua rambutnya pun mengalami rontok. Alasan Clausen mendatangi Regina karena terdapat sebuah data dari hotel milik Regina mengenai seorang pria yang sangat asing. Regina pun menunjukkan berbagai barang yang ditinggalkan oleh Jonas dewasa di kamar hotelnya. Semua barang yang dia dapat memiliki informasi tentang perjalanan waktu. Hal ini pun membuat Charlotte merasa bingung tentang apa yang terjadi sebenarnya. Beralih ke Jonas dewasa, untuk membuktikan kepada Hana, Jonas dewasa pun mengajak Hana ke tahun 1987 untuk membuktikan jika perjalanan waktu itu nyata. Kemudian, Jonas dewasa pun mengaktifkan mesin waktunya untuk pergi ke tahun 1987. Di tahun 1987, Egon yang masih penasaran dengan hilangnya Matt, dia pun mendatangi Helge yang berada di rumah sakit. Egon bertanya mengapa Helge tak mau diwawancarainya sebelumnya. Helge pun menjawab dengan kalimat tak nyambung jika tak ada yang bisa mengubah masa lalu sekalipun seorang iblis putih. Mendengar jawaban itu, Egon pun merasa bingung dengan apa yang dimaksud oleh Helge. Beralih ke Claudia, Claudia tua akan melakukan perjalanan waktu dengan disaksikan oleh Claudia muda. Hal ini dia lakukan agar Claudia muda percaya kepadanya jika dia berasal dari masa depan. Claudia tua juga mengatakan jika sebentar lagi dirinya akan bertemu dengan ajalnya. Maka dari itu, Claudia tua menyuruh Claudia muda agar menghentikan Adam. Claudia tua memberikan Claudia muda sebuah peta yang mana peta itu akan menunjukkan tempat dari mesin waktu dikubur. Kembali ke tahun 2053, ketika Jonas akan kembali ke tempat dari portal waktu berada, terdapat Elizabeth yang berhasil menciduknya. Elizabeth pun langsung membawa Jonas untuk dihukum seperti orang-orang sebelumnya. Kembali ke tahun 2020, diperlihatkan Charlotte yang merasa bersedih. Charlotte menyadari jika semua ini ada hubungannya dengan perjalanan waktu. Namun, yang membuat Charlotte merasa bersedih adalah Tannhaus yang tak meninggalkan informasi sedikit pun mengenai siapa orang tuanya sebenarnya. Kembali ke tahun 2053, Elizabeth memerintahkan bawahannya untuk menggantung Jonas hingga tewas. Jonas pun mengatakan jika Elizabeth menyembunyikan sesuatu di balik tembok besar. Namun, Elizabeth langsung menggantung Jonas hingga dia tak bisa bernafas. Melihat Jonas yang merintih kesakitan, Elizabeth pun langsung menembak tali yang menggantung Jonas. Beralih ke tahun 1987, Egon yang teringat jika dahulu terdapat seorang pria tak dikenal karena dia dituduh membunuh Helge, dia pun berusaha mencari keberadaan dari pria itu. Pria itu tak lain adalah Ulrich. Setelah bertemu dengan Ulrich, Egon bertanya tentang siapa Ulrich sebenarnya. Ulrich tak pernah memberitahukan identitasnya. Ulrich pun menjawab jika Egon tak memiliki banyak waktu. Ajalnya akan segera menyebutnya. Mendengar hal itu, Egon pun langsung pergi dari sana. Beralih ke Michael yang masih trauma dengan masa lalunya, dia pun mencoba bercerita kepada Ines tentang dirinya. Michael mengatakan jika dia berasal dari masa depan, dirinya ingin sekali kembali ke masanya. Namun, Ines pun menganggap jika Michael sedang bergurau. Jika ingat di part sebelumnya, Ines menjelaskan kepada Jonas jika Michael sering bercerita mengenai dia yang berasal dari masa depan. Namun, Ines tak mempercayainya. Ternyata, momen inilah yang dimaksud oleh Ines di masa depan. Beralih ke tahun 2053, Silja mendatangi Jonas dan bertanya mengapa Elizabeth tak membunuhnya.
Silja ingin tahu tentang siapa Jonas sebenarnya. Jonas pun kemudian menyuruh Silja untuk membebaskan dirinya. Dengan begitu, Jonas akan memberitahu rahasia yang disembunyikan oleh Elizabeth. Beralih ke tahun 1987, pada akhirnya Hana pun melihat masa kecil Michael yang ternyata adalah anak dari sahabatnya. Sementara itu, Claudia muda menggali sebuah tanah sesuai peta yang diberikan oleh Claudia tua. Claudia muda pun menemukan mesin waktu yang ditinggalkan oleh Claudia tua. Kembali ke tahun 2053, Jonas menjelaskan kepada Silja jika gelombang hitam yang dilihatnya ini merupakan portal waktu. Setelah Jonas mengisi bahan bakar dari mesin di tempat itu, gelombang hitam tersebut pun kemudian membentuk seperti bola yang berarti siap digunakan. Jonas kemudian memasukinya yang membuat Silja pun merasa bingung dan bertanya-tanya. Dan kemudian part yang ke-6 pun